Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku dan konten edukasiku. Jadi pada konten kali ini, aku akan membawakan BM So Fun, alias belajar matematika dengan cara yang lebih menyenangkan. Yeay! Nah jadi, pada konten BM So Fun kali ini, aku akan membawakan materi kelas 12, yaitu kaidah pencacahan. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih dalam tentang kaidah pencacahan, kita mesti tahu nih teman-teman mengenai definisinya. Nah, secara singkatnya, kaidah pencacahan ini adalah kaidah ataupun aturan yang mana kita akan menghitung banyaknya cara ataupun susunan dari objek tertentu, tapi tanpa kita harus merincinya satu persatu. Kemudian, kaidah pencacahan ini terdiri dari beberapa macam, dimulai dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian juga pengisian tempat atau filling slot, lalu ada faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kemudian, pada konten kita kali ini, kita akan membahas sebagian dulu terkait dengan kaidah pencacahan. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa aja yang ada di kaidah pencacahan. Dimulai dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini adalah dua peristiwa ataupun lebih yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Pada soal bisa kita jumpai dengan kata atau maupun akan. Lalu ada aturan perkalian. Aturan perkalian ini kebalikannya dari aturan penjumlahan, yaitu dua kejadian ataupun lebih yang bisa dilakukan secara bersamaan. Dan pada soal bisa kita jumpai dengan kata dan. Berikutnya ada aturan pengisian tempat atau filling slot, yaitu menghitung banyaknya kemungkinan objek dengan mengisi bagian-bagian yang telah disediakan dengan menggunakan aturan perkalian. Kemudian ada juga faktorial atau perkalian bilangan positif, yaitu notasi yang digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan dari objek tertentu tanpa ada memilih objeknya kembali. Kemudian juga ada permutasi, yaitu penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu tanpa mengalami pengulangan. Dan yang terakhir ada kombinasi, yaitu metode untuk menghitung banyaknya kemungkinan tanpa memperhatikan susunannya. Setelah itu, kita akan masuk ke cara penyelesaian dari kaidah pencacahan ini. Dimulai dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dapat diselesaikan dengan sebagai berikut. Kejadian pertama dijumlahkan dengan kejadian kedua ditambahkan dengan kejadian seterusnya. Sehingga hasilnya itu merupakan banyaknya cara ataupun kemungkinan dari aturan tersebut. Lalu, untuk aturan perkalian bisa diselesaikan dengan cara berikut. Kejadian pertama dikalikan dengan kejadian kedua dan dikalikan terus hingga kejadian selanjutnya. Kemudian, untuk faktorial dapat diselesaikan dengan cara seperti berikut. N faktorial sama dengan N faktorial dikali dengan N-1 faktorial dikali dengan N-2 faktorial dikali seterusnya hingga menjadi kali 2 kali 1. Lalu, untuk permutasi caranya seperti berikut. Permutasi R dari N itu adalah N faktorial per faktorial dari N-R. Dan yang terakhir itu ada kombinasi. Caranya seperti berikut ini. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N faktorial dan dikali dengan faktorial hasil dari N-R. Dan oh ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai masuk ke bagian yang paling serunya, yaitu latsol, latihan soal. Yuk kita gaskeun. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari aturan pencacahan ini. Nah, jadi di sini tuh udah terdiri dari 4 soal ya, bisa dilihat ya. Nah, kita mulai kerjakan dulu soal nomor 1.
Seorang siswa dapat memilih satu kelas bimbel dari rombel A sebanyak 5 pilihan dan satu rombel dari kelas B sebanyak 6 pilihan. Nah, yang ditanyakannya itu berapa banyak kombinasi mata pelajaran yang dapat dipilih. Nah, teman-teman, bisa kita lihat dari nomor 1 ini tuh ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu dan. Nah, sesuai dari penjelasan yang sebelumnya, di durasi yang sebelumnya, kalau semisalnya aturan perkalian itu memiliki kata kunci dan. Nah, jadi untuk cara pengerjaan nomor 1 itu dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, rombel A sebanyak 5 pilihan. Berarti di sini kita tulis 5 pilihan dikalikan dengan rombel dari kelas B dikali 6 pilihan. Nah, sama dengan 5 kali 6 yaitu 30 kombinasi mata pelajaran yang dapat dipilih. Nah, jadi hasilnya itu bahwa siswa tersebut dapat ataupun memiliki cara itu sebanyak 30 kombinasi mata pelajaran yang dapat ia pilih. Jadi seperti itu ya untuk pengerjaan soal nomor 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Nah, dari soal nomor 2 ini dikatakan bahwa 3 pasang adik kakak duduk berdampingan pada satu baris di kereta api. Nah, mungkin kita ilustrasikan aja ya. Nah, jadi misalnya gini nih. Nah, di sini tuh ada 3 pasang adik kakak gitu ya. Nah, jika setiap pasang adik kakaknya itu harus duduk berdampingan, maka berapa banyak cara mereka duduk? Nah, jadi dari apa ya? Ini tuh kan ada 3 blok gitu ya. Nah, misalnya tuh dari tiap bloknya itu tuh si adik kakaknya itu harus duduk berdampingan gitu ya. Nah, kita interpretasikan saja kalau semisalnya 3 pasang si adik kakaknya itu. Nah, 3 pasangnya itu anggap saja dengan 3 blok atau juga bisa dengan 3 faktorial. Nah, sedangkan si adik kakaknya ini yaitu 2 faktorial karena ini si adiknya 1, ini si kakaknya 1, digabungkan jadi 2 faktorial gitu ya. Nah, karena si adik kakaknya ini alias 2 faktorial ini tuh ada di 3 blok, 3 pasang, berarti ini jadi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, sehingga untuk cara pengerjaannya itu 3 faktorial kali 2 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan kita mulai uraikan faktorialnya 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial, 2 kali 1 kali lagi dengan 2 faktorial kali 2 kali 1 dikali lagi dengan 2 faktorial, 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 kali 1 ini 6, 6 kali 1 6 dikali 2 kali 1 itu hasilnya 2, ini pun sama dikali 2, ini pun 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, kita hitung 6 kali 2 12, 12 dikali 2 itu 24, dan 24 dikali 2 hasilnya 48. Nah, jadi banyaknya cara setiap pasang adik kakak itu harus duduk berdampingan di baris kereta api ini tuh ada 48 cara gitu ya. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Dari 5 pria dan 3 wanita akan dipilih susunan panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Nah, jika sekretarisnya itu harus wanita dan bendaharanya itu harus pria, maka banyaknya susunan yang mungkin terjadi adalah, nah, kalau semisalnya untuk nomor 3 ini tuh menggunakan aturan real
living slot atau aturan pengisian tempat. Nah, gitu. Kita bikin slotnya dulu ya, atau tempatnya dulu, karena ini tuh dari soal. Terus, nah karena dari soal itu ditanyakannya itu ada seorang ketua, seorang sekretaris, sama seorang bendahara. Kelihatan nggak? Nah, jadi kita bikin 3 kotak dulu gitu ya. 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang ketua, ini untuk yang sekretaris, dan ini untuk yang bendahara. Nah, kita lihat di soal kalau semisalnya yang sekretaris ini tuh harus wanita. Nah, wanita itu di soalnya itu 3 ya. Nah, ini 3 wanita. Dan bendaharanya itu harus pria. Nah, berarti 5 ya. Nah, berarti untuk slot yang ketuanya ini berapa? Nah, kita lihat dari banyaknya anggota yang akan dipilih itu, kita terdiri dari 5 pria dan 3 wanita, itu hasilnya jadi 8 anggota. Nah, dari 8 anggota ini tuh satunya itu udah masuk ke slot yang sekretaris, dan satunya lagi udah masuk ke slotnya bendahara. Berarti ini tuh udah masuk 2 slot gitu ya, dari 8 anggota tuh. Berarti dari 8 ini udah ada masuk 2 anggota ke slot sekretaris sama bendahara. Berarti tinggal 6 untuk yang di slot ketuanya. Berarti ini tuh 6 dikali 3 itu ada 18, dan 18 dikali 5 ada 90. Nah, jadi untuk banyaknya susunan yang mungkin terjadi itu adalah ada 90 cara gitu ya, atau 90 kemungkinan gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Banyak siswa laki-laki itu ada 10 orang, dan siswa perempuan itu ada 5 orang. Banyaknya cara untuk membentuk panitia yang beranggotakan 10 orang dan terdiri atas paling sedikitnya itu 2 orang perempuan dan paling banyaknya itu 3 orang perempuan. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya dari soal ini tuh siswa laki-laki ada 10 orang dan siswa perempuan ada 5 orang. Nah, dari total anggota ini tuh akan dibentuk, dari total siswa ini akan dibentuk 10 orang jadi satu panitia. Nah, dari 10 orang ini tuh paling sedikitnya itu 2 orang perempuan dan paling banyaknya itu 3 orang perempuan. Nah, berarti di sini itu kita memiliki 2 kemungkinan untuk banyaknya cara dalam membentuk panitia itu. Nah, kita mulai menghitung dulu untuk kemungkinan yang pertamanya, yaitu kita hitung dulu dari yang 2 perempuannya. Berarti dari 10 itu ada 8 orang laki-laki, berarti 8 siswa laki-laki dikali dengan 2 orang siswa perempuan. Nah, untuk cara
menghitungnya itu ini menggunakan cara kombinasi ya teman-teman. Karena apa? Karena ini tuh tidak memperhatikan susunan dalam mencari banyaknya cara ataupun kemungkinan. Nah, kita mulai dulu untuk menghitung yang 8 siswa laki-lakinya itu dengan rumus kombinasi 8 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 min 8 itu 2 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial sama dengan, kita uraikan yang faktorialnya 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini aku sengaja ya teman-teman, nggak sampai diuraikan ke kali 2 kali 1 ya, karena untuk memudahkan kita dalam berhitungnya. Nah, ini 2 faktorialnya 2 kali 1 kali 8 faktorial. Nah, disinilah letak asiknya. 8 faktorial yang atas, yang pembilang sama penyebut ada yang sama kan? Oke, kita coret-coret. Terus juga ini 2 kali 1-nya coret dengan 10. Nah, 10 dibagi 2 itu adalah 5, sehingga 5 kali 9 adalah 45. Nah, ini untuk yang laki-laki. Nah, ini untuk yang siswa perempuannya itu, coba di sini saja deh. Kombinasi, karena ini kan 2 ya, kombinasi 2 dari total siswa perempuan ada 5 orang, jadi kombinasi 2 dari 5, yaitu 5 faktorial per 5 min 2 itu adalah 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Faktorialnya kita uraikan 2 kali 1. Ini coret-coret, 2-nya kita coret dengan 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2, sehingga 5 kali 2 adalah 10. Nah, sehingga untuk kombinasi 8 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuannya itu adalah 45 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 450. Nah, kita akan masuk ke kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang keduanya itu paling banyaknya 3 orang. Berarti 7 siswa laki-laki dikalikan dengan 3 siswa perempuan. Nah, kita mulai dari sini. Kombinasi 7 dari 10 sama dengan 10 faktorial. Kelihatan nggak? Per 10 min 7 faktorial itu adalah 3 faktorial. Terus ini 7 salah. Udah gak konsen nih, 7 faktorial. Sama dengan kita uraikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Per 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Oke, kita gaskan coret-coret. Terus 3 kali 2 nya bakal kita coret masing-masing. 3-nya coret sama 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Dan 2-nya itu kita coretkan sama 10, hasilnya itu adalah 5. 5 kali 3 15. 15 ya. 15 dikali 8 dapat 40, 8, 9, 10, 11, 12 120 ya. Terus juga untuk yang siswa perempuannya kombinasi 3 dari 5, kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya teman-teman, aman yang di atas. Nah, sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 itu adalah 2 faktorial. Ini 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, ada yang sama, kita gantikan coret-coret lagi. 2 kali 1 kita coret dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dan 5 kali 2 adalah 10. Nah, mulai kita kalikan lagi. Ini yang hasilnya dari 7 siswa laki-laki itu adalah 120 dikali dengan yang siswa perempuannya itu tadi dapat 10.
Nah, sehingga 120 dikali 10 itu adalah 1200. Nah, dari sini kelihatan nggak? Nah, dari sini kita mulai hitung total banyaknya cara yang akan dihasilkan gitu ya. Nah, 450 ditambah dengan 1200. Nah, ini 0, ini 5, 2, 6, ini 1. Nah, jadi 1650 cara untuk terbentuknya panitia yang beranggotakan 10 orang. Kalau semisalnya paling sedikitnya 2 orang perempuan dan paling banyaknya itu 3 orang perempuan. Yeay, akhirnya selesai ya teman-teman. Semoga membantu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, terkait perjalanan kita yang lumayan panjang durasinya ya. Bisa dilihat nanti di pojok bawah kirinya ya. Nah, kita itu udah berkenalan sama aturan penjajahan, terus juga kenalan sama bagian-bagiannya, kemudian juga cara penyelesaiannya, hingga ke pengimplementasian rumusnya melalui contoh soal. Nah, tibalah kita di penghujung pertemuan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan pada konten kali ini bisa bermanfaat tentunya bagi saya maupun bagi teman-teman yang udah menonton video ini sampai beres. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video konten selanjutnya. Bye-bye.